semua tanda-tanda teknokratis menuju 2023 itu akan lebih buruk dari 2022. Dan ada kemungkinan dari pembahasan kita tadi tidak sekedar buruk, resesi. Resesi yang beneran, tidak seperti COVID lagi. Dan resesi ini bisa berubah menjadi krisis. Kan krisis itu adalah resesi tingkat tinggi. Nah, anggap aja yang ini kita, udahlah anggap aja ini resesi lah, nggak usah krisis. Itu maka rakyat harus, publik menurut saya tidak ada pilihan lain selain berjaga-jaga, Mas. Antara lain sudahlah mulai setiap keluarga itu menulislah. Ya kalau belum perlu beli HP, belum perlu ganti mobil, belum perlu memperbaiki rumah apa, ini nggak usah dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi ini di hari Kamis. Tanggal berapa? Hari Kamis ini tanggal 20 Oktober 2022 ya. Dan kalau Anda buka-buka kurs nilai rupiah pagi ini, hari ini saya buka itu ini kemarin masih 15.500 ya. Sekarang ini pagi ini yang saya buka itu kursnya sudah 15.628.50. Jadi ini sudah tembus di angka 15.600 dan banyak yang memprediksi, diperkirakan kalau situasinya semacam ini akan terus bertahan sampai akhir tahun itu rupiah tembus sampai 20.000 per US dollar. Nah ini tentu saja kalau Anda udah bicara tembus 20.000 US dollar per dolar ya, ekonomi Indonesia ini pasti bahkan babak belur. Tapi saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan mengapa rupiah potensial tembus sampai 20.000 rupiah per US dollar ini dengan seorang ekonom yang udah lama banget menghilang. Saya nggak tahu kemana sih. Awalil Rizki ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngilang nih lama, nggak memberikan update dan pencerahan kepada para Ya, kan masih tetap menulis dan juga mengasih kuliah online. Tapi untuk Hersu ini memang harus lebih hati-hati karena Mas Hersu ini suka menanyakan hal-hal yang sensitif. Tetapi saya kira memang perlu karena ini situasinya memang agak sedikit, bukan agak ya, mulai krusial. Saya kira saya memang harus lebih sering berbincang kepada Mas Hersu. Tentu kita tidak dengan maksud memprovokasi ya, tetapi dengan maksud memberi penjelasan kepada publik begini loh keadaannya. Ya setidak-tidaknya pembanding dari perbincangan otoritas yang sering hanya memberikan berita baik. Nah, mungkin bagian saya memberikan berita yang buruk agar para pemirsa itu bisa menimbangnya. Begitu kira-kira misalnya. Yang proporsional. Dan Mas Hersu ini cenderung memberikan berita buruk, jadi saya mau ikut Mas Hersu dulu aja. Yang proporsional, bukan yang buruk. Proporsional, setuju. Ya, oke. Kalau yang buruk itu negative thinking. Tapi kalau kita misalnya kalau kita tadi bicara tentang kemungkinan dolar tembus 20.000 rupiah per US dollar pada akhir tahun itu kan secara kalkulasi ekonomi secara finansial itu memungkinkan ya. Ya cukup memungkinkan ya. Meskipun memang itu ibaratnya kalau 20.000 itu kan angka psikologis yang luar biasa dan itu mestinya Bank Indonesia dibantu pemerintah akan mati-matian agar tidak sampai ke situ. Tetapi potensinya ada. Nanti kita akan bicarakan. Potensinya ada untuk 20.000. Ya. Oke, mari kita bicarakan potensinya. Sekalian literasi lah. Saya sambil kuliah juga masalah. Oke. Gimana kondisi kita seperti ini saat ini apa ya paling menarik mungkin kalau kita bicara tentang orang selalu mengkait-kaitkan juga dengan capital outflow atau yang modal uang atau modal luar negeri. Nah, Anda sendiri bagaimana mencermati soal capital outflow ini? Ya betul. Jadi tadi ke pemicunya tadi bahwa rupiah itu kan dikaitkan dengan dolar itu seperti harga ya. Jadi harga $1 itu berapa rupiah. Nah, sebagaimana barang biasa sebetulnya uang itu juga tergantung yang permintaan dan penawaran. Jadi kalau barangnya banyak, yang minta tidak banyak, itu mesti harganya bagus gitu ya.
dalam konteks ini kalau rupiahnya itu bertambah nilainya, maksudnya bertambah nominalnya, itu artinya sebetulnya melemah ya, melemah. Dalam konteks itu berarti kita membeli dolarnya, $1 itu kan mahal. Nah, berarti ini kaitannya kan dengan permintaan penawaran. Apakah stok dolar ya secara umum valuta asing itu cukup untuk memenuhi permintaan di Indonesia? Nah, itulah yang menentukan harga. Jadi sederhananya kurs itu adalah umpama tidak ada campur tangan Bank Indonesia ya, kalau dibiarkan di pasar itu, maka itu adalah hasil dari permintaan dan penawaran terhadap dolar Amerika di Indonesia. Jangan lupa kayak ya. Kalau supply and demand saja lah. Nah, gitu. Supply and demand. Nah, sesekali Bank Indonesia melakukan operasi pasar lah kalau bahasa umumnya, tapi Bank Indonesia menyebutnya stabilisasi kurs. Itu seperti orang harga minyak goreng di pasar itu ada operasi pasar ya. Berarti kan pihak pemerintah membawa minyak goreng, memberi harga murah, sehingga harga di pasar tertahan atau bahkan turun. Sama dengan stabilisasi. Nah, dengan demikian kita jadi berbicara stok yang dimiliki oleh otoritas moneter. Stok itu tidak semuanya milik Bank Indonesia, tapi di bawah kendalinya. Sederhananya kayak bank itu kan punya duit banyak tuh. Bukan duit dia saja kan, ada duit dia modal, ada duit simpanan. Nah, Bank Indonesia juga demikian. Bank Indonesia memiliki stok dolar, tapi biasanya disederhanakan valuta asing karena mayoritas dianggap bisa dikonversikan jadi dolar. Itu punya berapa banyak? Nah, lalu yang butuh berapa banyak? Ya, seperti itulah. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mas Hersu tentang kemungkinan atau sudah berlangsung bahkan pelarian capital outflow, itu adalah berarti kan stoknya di Indonesia berkurang gitu aja kan. Nah, kalau stok berkurang sementara permintaan tetap atau bertambah, maka pasti rupiah menjadi lebih murah, dolar menjadi lebih mahal, disebut melemah, depresiasi. Nah, karena itu kita mesti melihat apakah dalam beberapa bulan terakhir ini lebih banyak valuta asing yang masuk, kita sebut capital ya, ataukah lebih banyak yang keluar. Kemudian ketika berbicara potensi, kita mencoba secara teknokratis tentu saja, tidak politik ya, apakah mungkin di dalam 6 bulan ke depan, berapa bulan, tinggal 4 bulan ya, mungkin terlalu ekstrim kalau Desember 2022 yang relevan untuk 20.000 itu sebetulnya semester 2 di 2023, Mas. Nanti ada penjelasannya. Masih agak panjang berarti ya. Ya, kalau panjang enggak juga karena kan kurang dari setahun. Di dalam analisis ekonomi itu disebut jangka pendek kalau dia kurang dari setahun. Kalau hitungan bulan very short run. Nah, kalau kurang dari setahun Jadi Mas, jangka pendek kita punya masalah dengan kemungkinan capital outflow, pelarian modal atau keluar dari Indonesia. Dalam hal ini berarti kan dia menjadi valuta asing ya yang keluar dan kemungkinan rupiah yang akan terus melemah dan bisa secara psikologis menembus 20.000. Itu titik soal kita. Oke, sebelum kita maju ke situ, saya mundur sedikit. Tadi kan Anda menyatakan seperti kayak operasi pasar atau stabilisasi. Sebenarnya itu intensi. Itu kan ada dampaknya kalau serius kemudian cadangan devisa kita bisa tergerus. Nah, betul sekali Mas Hersu. Jadi ibarat tadi minyak goreng ya, kalau misalnya kebutuhannya sekian ton, operasi pasarnya cuma 10 kilo atau 100 kilo kan nggak berpengaruh. Nah, dalam konteks ini kita berbicara stok yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang disebut dengan cadangan devisa. Nah, itu seberapa banyak? Itu pun tidak berarti juga hanya semata-mata bisa disebut aman. Misalnya Bank Indonesia punya cadangan devisa sekian banyak. Karena yang digunakan untuk menjadikan stabilisasi kan tidak seluruhnya juga. Nah, tetapi tetap bisa jadi indikasi. Jadi ada indikasi bahwa berapa Bank Indonesia punya cadangan, bukan punya ya, menguasai cadangan devisa. Sebetulnya tanpa stabilisasi pun, artinya Bank Indonesia ini tidak ikut campur dalam pasar, cadangan devisa itu sudah menentukan. Karena artinya ketika Mas Hersu atau suatu perusahaan datang untuk membutuhkan dolar karena mau impor atau mau bepergian ke luar negeri, ada dolar nggak yang tersedia kan? Nah, seperti itu. Ketika kebutuhan itu meningkat, ya maka pasti harganya naik. Dan dilihat dari sisi rupiah ya. Nah,
Itu kan bisa dilihat. Nah, sayangnya kebutuhan terhadap dolar di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Tidak hanya orang butuh karena impor, butuh karena bepergian, atau butuh karena bayar utang loh, jangan Bayar lupa. utang, Karena ya. bayar utang atau memberi keuntungan kepada pihak luar negeri kan yang berinvestasi di Indonesia, itu secara normally itu sudah pasar itu sudah apa ya? Ya normal lah, kalau naik turun itu biasa. Begitu juga tadi saya sebut pelarian modal, kita luruskan dulu Mas Hersu. Modal keluar masuk di satu negara itu biasa. Kalau jumlahnya masuk keluar itu ya as usually normally berdasarkan rekam jejak negara tersebut. Nah, yang tadi bisa mendorong pelemahan yang sangat besar itu adalah ketika terjadi besaran yang jauh daripada biasanya, apalagi kalau waktunya tidak panjang. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, tadi saya sudah katakan kebutuhan akan dolar itu orang impor, orang membayar utang. Orang ini maksudnya bisa korporasi ya, bisa pemerintah, bisa korporasi, bisa individu. Lalu mau bepergian, lalu memberi keuntungan dan seterusnya. Dan jangan lupa Mas Hersu, ini yang sering tidak dianalisis orang. Orang Indonesia itu kan yang kaya juga banyak, yang juga punya keinginan berinvestasi di luar negeri. Jadi sudah banyak orang Indonesia yang berinvestasi di Amerika, di Thailand, di Vietnam. Jangan kita kira orang luar saja investasi. Itu kan juga membawa cadangan devisa tadi. Oke, nah, kalau itu. yang sudah, kalau soal uang orang kaya ke luar negeri tadi, kalau dalam rangka mengantisipasi krisis dan dia mengamankan asetnya memindahkan ke luar negeri juga bisa masuk di situ juga dong? Nah, masuk. Nah, di situ masalahnya Bank Indonesia itu kita surut sedikit kan setiap negara termasuk Bank Indonesia itu memiliki catatan resmi ya yang dipublikasi tentang cadangan devisa yang dikuasai oleh Bank Indonesia. Nah, itu kalau disederhanakan semacam isi dompet tapi tidak rupiah ya. Seluruhnya valuta asing nih. Bahwa itu namanya cadangan devisa. Jadi cadangan devisa itu dalam bahasa populernya adalah uang asing ya termasuk emas dalam hal ini yang dimiliki oleh satu negara, dalam hal Indonesia. Jadi sebutlah dompet negara, lain loh dengan pemerintah Mas Hersu. Kalau pemerintah kan ya duit pemerintah saja, ini negara. Nah, maka duit tersebut saya katakan tadi, cadangan devisa tadi itu adalah untuk berbagai keperluan tadi. Dia bisa bertambah juga karena kita ekspor, ya toh? Kita ekspor, ada turis asing masuk, ini dia bertambah. Dan jangan lupa pemerintah maupun swasta Indonesia juga berutang ke luar negeri. Bertambah juga cadangan devisa. Jadi duit di dompet itu ada yang memang karena hasil kerja ekspor begitu. Ada juga yang karena utang. Ada juga yang orang investasi, Mas Hersu. Jadi orang datang ke sini ya bisa memberi utang, bisa investasi kan? Investasi dibuat pabrik kah? Dia membeli surat berharga negara pemerintah kan. Nah, Bank Indonesia membuat catatan tiap bulan, tiap akhir bulan. Berapa isi dompet? Nah, itu namanya cadangan devisa. Nah, pada September, tiap akhir ya berarti ya, itu dilaporkan oleh Bank Indonesia, itu sebanyak 130 miliar dolar. Dibulatkan 131. September ini ya, September kemarin ya? Akhir 30 September. Kalau 30 September belum ada, nanti datanya nanti beberapa. Nah, problemnya 131 itu dibandingkan dengan akhir tahun, jadi sudah berjalan 9 bulan, akhir tahun 2021 itu turun. Waktu 2021 itu masih 145. Jadi dari 145 turun jadi 131. Berapa itu? Jadi kurang lebih 14 miliar dolar. Ini tidak lazim Mas Hersu. Kalau pakai data jangka panjang, ya sebutlah 20 tahun gitu ya, kecenderungan tiap tahun cadangan devisa itu meningkat. Ada tahun-tahun yang turun, tapi tidak pernah seradikal ini. Ini belum akhir tahun loh. Ini baru radikal ini ya? Dalam 20 tahun terakhir, seandainya 30 September ini adalah 31 Desember. Ini sudah penurunan terbesar. Padahal kita masih ada 4 bulan lagi nih. Kalau trennya menurun, ini dulu berarti isi dompet negara Indonesia di tahun 2022 ini mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Nah, gitu kenapa tadi kita melihat ada potensi berbahaya. Nah, kenapa begitu pertanyaannya? Ekspor kita bagus ternyata Mas Hersu. Bahkan lebih tinggi dari biasanya. Nah, impor kita biasa. Berarti dengan kata lain, kita berjualan dan membeli, itu dompet bertambah nih. Dari hasil kerja lah sebutlah.
Nah, tetapi kita perlu analisis dari utang piutang itu bagaimana, lalu dari investasi bagaimana. Ini isi dompet kita ini berkurang 14 miliar dolar, ada potensi sampai 20 akhir tahun. Padahal kita jualannya banyak gitu ya. Jualannya bagus lah, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, oke. Nah, maka kita selidikilah di arus utang piutang dan investasi. Nah, kita lihat utang piutang ternyata memang hasil berutang kita di tahun 2022 ini memang dari sisi tertentu bisa dibaca positif ya. Berutang luar negeri kita itu sedikit dapatnya, Mas Hersu. Ya, kalau sedikit dapat itu karena kita lebih mampu ya itu soal lain. Tapi bagaimana kalau ini pertanda orang yang mau ngutangi mulai mikir, tidak sebanyak biasanya, tetap ada utang masuk. Nah, yang lebih penting lagi adalah seberapa yang mau investasi. Nah, itu yang ternyata selama tahun 2022 ini yang mau investasi di sini merosot. Khusus investasi langsung itu yang buat pabrik, beli perusahaan, itu pengaruhnya kecil. Mengapa? Karena keputusan investasi yang begitu kan 2-3 tahun sebelumnya. Nah, tetapi yang misalnya orang mau beli saham di Indonesia, orang asing ya, perusahaan asing, mau beli surat berharga negara, surat utangnya pemerintah itu loh, masuk juga. Itu yang sangat berdasar penilaian si investor terhadap kondisi kekinian. Di situ sinyal buruk tampak bahwa ternyata dalam konteks investasi asing yang masuk dalam bentuk-bentuk yang kekinian, yang apa istilahnya, yang dipertimbangkan dalam kondisi kini, nah yang disebut investasi portofolio itu, Mas, itu justru negatif. Negatif itu apa? Bukannya masuk, malah yang di sini keluar neto ya. Orang tuh tetap ada yang beli, ada yang netonya keluar, Mas. Sampai berapa besar itu? Ya, itu yang disebut ancaman pelarian modal. Sebagai gambaran dari keluar masuknya, jadi kita tidak memasukkan dagang tadi ya, ekspor impor tidak kita masukkan baik barang maupun jasa. Jadi mau barang, mau turis, mau itu kita nggak masukin. Yang kita masukin ini yang utang piutang plus investasi keluar masuk Indonesia. Baik orang asing yang masuk ke Indonesia ataupun orang Indonesia, orang ini sebutnya masuk perusahaan maksudnya ya, keluar. Disebut transaksi finansial kalau istilah teknisnya, Mas Hersu. Dicatat oleh Bank Indonesia. Ini bukan hoax ya, ini catatan resmi. Sayangnya untuk catatan ini tidak seperti cadangan devisa, sifatnya 3 bulanan. Kalau yang tadi cadangan devisa diumumkan bulanan, yang ini 3 bulanan, sehingga data terakhir hanya sampai Juni. Tapi gambarannya tiap tahun utang yang masuk dan investasi yang masuk selalu lebih besar dari yang keluar, Mas. Indonesia. Ya wajar kan, karena kita negara yang lebih memperoleh investasi dan utangan dibandingkan. Tetapi khusus tahun 2022 ini, Mas Hersu, itu baru berjalan 6 bulan, bukan 9 bulan ya. Itu kita sudah minus 3,2 miliar, berarti uang keluar. 3 miliar itu kesannya kecil. Tapi ingat, tahun 2021 itu masuk 12 miliar, masuk loh. Neto, ada yang masuk, ada yang keluar. Setahun arus bersihnya adalah 12 miliar tahun 2021. Lah ini berjalan 6 bulan minus 3,2. Lalu bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Seluruh tahun sejak tahun 2009 itu selalu masuk neto itu, Mas, tiap tahun. Kalau ditarik lagi puluhan tahun itu hanya 2-3 kali kita itu yang sifatnya keluar. Nah, di sini yang disebut ancaman pelarian modal. Dan tadi kita kaitkan dengan tema pertama, berarti cadangan devisa kita berkurang karena ini. Salah satu penyebabnya ini. Nah, masih banyak 131 miliar tadi. Tetapi untuk ini bisa lari 20-30 miliar dalam satu tahun, kurang dari setahun lah. Sebutlah 6 bulan lah, saya ambil angka yang lebih, berarti tahun 2023 bulan April, Mei, itu potensi untuk keluar 20-30 miliar minusnya itu besar. Kalau dari itu tidak perlu habis cadangan devisa, Mas, nggak mungkin habis cadangan devisa itu. Pertama, cadangan devisa kita setback sedikit, ada yang berupa emas yang dimiliki Bank Indonesia, itu kan mesti ada tuh. Kemudian Bank Indonesia juga memiliki beberapa cadangan. Tetapi kalau berkurangnya itu sampai 10-20% dari usual, padahal biasanya tambah nih, ini berkurang. Nah, itu mendorong rupiahnya gila-gilaan, Mas.
Jadi kalau ramalan, bukan ramalan ya, saya kalau ramalan itu kan dukun lah. Ini kalau jika maka teknokratis, jika sampai terjadi pelarian modal, atau pelarian itu kata yang nggak bagus itu, modal keluar, karena modal keluar masuk ini kan normal saja. Modal keluar, gitu ya, nah capital outflow dari Indonesia 6 bulan ke depan, ya dari sekarang kita bicara ini mencapai 20 minusnya ya, itu maka rupiah akan 20.000, Mas. Oke. Ini kan baru 3 nih, 3 ini tadi berubah dari 14.100 di awal tahun menjadi 15.600 tadi kan, nah kan itu keluarnya sekitar 3,2 tuh. Kalau keluarnya 20, pasti sisa yang belakang lagi dari sekarang, nah itu mungkin sekali 20.000. Oke. Nah, mengapa demikian? Mungkin saya tambahkan sedikit, Mas. Tidak semata ini memang hanya transaksi modal, tapi dia memicu opini, memicu psikologis pasar, gitu loh kira-kira. Itu yang bahaya. Oke. Nah, faktor apa saja ini yang bisa mendorong terjadinya capital outflow besar-besar? Ya, tapi kita bungkus dulu ya bahwa ini bukan berarti akan terjadi. Kita bicara ini bahwa ini secara teoritis melihat grafik, melihat grafik itu mungkin. Jadi kalau ibarat orang jalan itu kan, kalau jalannya sekian kilometer per jam arahnya ke sana kita bisa menebak, kecuali dia berbalik arah. Nah ini jalannya itu menuju ke minus itu, minus yang lebih besar. Nah faktor apa? Satu, kita harus mengakui tidak semuanya terkait dengan kebijakan pemerintah atau Bank Indonesia. Kita kan tadi sudah sepakat, Mas Hersi, kita harus proporsional juga. Ini terjadi hampir di semua negara berkembang, emerging market. Jadi duit pada keluar nih dari negara berkembang menuju Amerika terutama, dan ya terutama menuju Amerika lah, dan beberapa negara maju. Nah pulang kampung, ya kan? Nah itu satu faktor. Tetapi ini tidak bisa jadi argumen juga di negara-negara yang fundamentalnya kuat. Yang itu pulang nggak masalah. Fundamental kuat itu macam-macam terkait dengan ini tadi. Ya fundamental itu ya kita jual beli kita tadi bagus sih, tapi bagusnya itu nggak bagus banget, Mas. Yang kedua tadi, kita ini terbiasa dapat utang dan dapat investasi. Ingat loh, ya kan? Ketika nggak dapat, jadi kalau Mas Hersu itu adalah memang sudah punya penghasilan yang rutin, lalu dapat utangan, itu kan utangan untuk usaha ya, bukan untuk konsumsi ya. Nah, investasi kan begitu. Berarti Mas Hersu ini memang kaya dan jadi kaya raya. Tapi ketika Mas Hersu ini tanpa utang dan investasi itu sebetulnya minus. Nah, kan masalah ketika ini berhenti. Jadi ini berhenti mengirim lah. Apalagi balik nagih. Yang investasi saya sebagiannya dikembalikan dong. Nah, itu yang kira-kira disederhanakan dari arus ini. Jadi arus pertama, duit pada kembali ke Amerika, negara maju lah. Yang kedua, untuk negara-negara yang berfundamental ekonomi dan berfundamental keuangan yang kuat, ya itu goyang-goyang sedikit aja lah, flu lah palingan. Ya biasanya punya duit banyak berkurang. Tapi kalau untuk kasus negara seperti Indonesia bisa sakit. Bisa sakit parah. Mengapa? Balik ke Amerika, lalu fundamental kita belum kuat, orang Indonesia yang punya duit kepikiran, aduh ini bahaya nih, dia juga ikutan pergi. Jadi double perginya, orang asing yang ada di sini pergi modal ya, tidak seluruhnya tentu, ditambah dengan orang-orang yang punya duit di sini, wah ini masalah ini, saya juga ikut pergi. Nah kalau sudah begitu kita akan mengalami krisis moneter, namanya krisis moneter bisa membawa kepada krisis ekonomi. Sederhana sekali sebenarnya, Mas. Nah itu kita bisa lihat, tentu kalau bicara teknisnya ada teknis macam-macam investasi. Misalnya investasi langsung, foreign direct investment. Ini untuk setahun 2 tahun aman, Mas. Kenapa? Karena orang untuk memutuskan mendirikan pabrik, membeli perusahaan, nggak mungkin diputuskan 3-6 bulan sebelumnya kalau urusannya miliar dolar. Pasti sudah 2-3 tahun yang lalu. Sehingga kondisi apapun itu biasanya relatif terus berlangsung. Tapi ada jenis yang namanya investasi portofolio. Jadi investasi portofolio itu adalah saham, obligasi perusahaan, surat utang perusahaan, surat utang pemerintah, sebutlah 3 itu, ditambah surat-surat berharga lain. Lah ini kan pertimbangannya pastilah pertimbangan yang lebih kekinian. Nah ini kira-kira kalau saya tetap di Indonesia, itu seperti apa, returnnya seperti apa, risikonya seperti apa. Nah itu rahasianya kenapa surat berharga negara misalnya ngasih bunga yang
makin tinggi yield ya untuk menahan. Tetapi kalau pemilik modal itu kan tidak hanya hasil yang dihitung, hasil dan risiko. Dan lihat lagi tadi Amerika narik di sana juga bagus. Kan orang hitung netonya. Nah, semacam itu, Mas. Dan saya ingatkan sekali lagi, ancaman terbesar adalah ketika para pemodal besar Indonesia berpikir kok orang asing pada pergi dari Indonesia. Saya amankan juga. Itu investasi pertutup. Yang kedua ada yang disebut investasi lainnya, Mas. Apa itu? Investasi langsung. Investasi lainnya itu simpanan di bank dan lembaga keuangan. Ya, oke. Simpanan ya, lalu utang dagang. Utang dagang itu macam-macam, Mas. Surat-surat berharga, komersial paper segala macam itu. Ini sangat liquid, bahkan bisa lebih liquid dari saham. Nah, ya kan banyak yang naruh juga di Indonesia karena menguntungkan, perbankan kita menguntungkan, surat berharga kita menguntungkan. Nah, ini bisa pergi juga sama. Dan orang Indonesia tadi loh daripada aku menyimpan duit di Indonesia, saya menyimpan di Singapura, di Hong Kong, bahkan di negara maju. Itu namanya investasi lainnya. Dan investasi lainnya juga tidak lazim untuk tahun ini, Mas. Biasanya investasi lainnya itu ya memang secara neto itu negatif memang. Tetapi keluar. Tapi ini rawan, ini baru 1 semester sudah 7 miliar. Nah, tahun kemarin juga sudah buruk itu 10 miliar. Tahun-tahun sebelumnya setahun hanya 2-3 miliar. Jadi kan, nah kalau misalnya ini berlangsung kali 2, berarti 14 ini tertinggi dalam belasan tahun terakhir. Duit investasi lainnya ini keluar baik milik orang asing maupun milik orang Indonesia yang pergi. Nah, penjelasan teknis begini berujung kepada ancaman kepada capital outflow itu nyata. Ditambah dengan ya tadi country risk, Mas. Ini saya nambahkan tema baru nih, risiko negara. Risiko negara itu kan tidak hanya ekonomi. Tidak hanya ekonomi loh ya, bisa politik. Bukan bisa, sebenarnya politik salah satu yang paling menentukan. Kalau mereka mungkin menilai para pemodal itu menilai kondisi politiknya ini stabil. Stabil itu berarti Bank Indonesia dan pemerintah juga bisa bermanuver kebijakan, stabilisasi. Tapi kalau kondisi country risk-nya tinggi, misalnya tadi pemerintahnya sendiri sulit. Misalnya dia defisit bagaimana? Mungkin dia ikut membantu hal begini. Bank Indonesia bagaimana? Bank sentralnya. Bank sentral mungkin juga harus berpikir ulang bahwa meskipun 131 miliar dolar, tidak seluruhnya bisa dia pakai karena itu kan di wilayah Indonesia. Belum lagi misalnya belum apa-apa 2024 masih jauh. Capres sudah rame. Kalau kemudian para pemodal itu melihat ini akan terlalu panas gitu, kan dia mungkin pergi. Dan di medsos kan terlalu panas, meskipun di masyarakat saya lihat belum sih sebenarnya. Nah, kalau kita gabungkan faktor asing tadi ya, faktor Amerika yang melakukan itu, lalu faktor fundamental kita yang memang belum kuat, ditambah dengan country risk kita yang ada kemungkinan meningkat, maka jadi masalah kan. Begitu, Mas. Satu lagi saya tambahkan, ya mohon maaf ini karena memang ya, pada waktu 2020-2021, waktu pandemi di seluruh dunia kan, nggak hanya kita, itu Amerika melonggarkan likuiditasnya. Dalam hal ini bank sentralnya The Fed. Dia kucurkan duit nih. Maka swasta Amerika maupun pemerintah Amerika punya duit. Pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan melindungi masyarakatnya dan sebagainya. Si swasta punya duit, bisa investasi. Dan salah satu caranya dia bawa duit dari The Fed itu ke luar negeri, naruh di luar negeri. Itu yang disebut dengan quantitative easing, QE. Nah, banyak negara yang dapat limpahan itu. Sayangnya Indonesia tidak termasuk, Mas Hersu. Kenapa itu? Jadi ya berarti kan tadi karena fundamental daya tarik kita. Jadi 2020-2021 kita tidak dapat keuntungan yang berarti lah, ada dikit-dikit ketika pesta duit berlangsung di Amerika. Nah, saat ini mereka menghentikan QE. Malah kebalikannya dilakukan, namanya tapering off. Menarik duit. Nah, orang yang kemarin dapat keuntungan di emerging market ya, negara berkembang, ya kan ngembaliin duit yang kemarin dapat ketika pesta aja. Lah Indonesia kemarin nggak dapat, ketarik, tapi ikut ketarik. Nah, disitulah risiko kita termasuk salah satu yang tinggi. Nah, gitu kira-kira penjelasan sederhananya tentang pelarian modal.
Ya, ini sebenarnya topik berat, tapi begitu saya dengar penjelasan Anda lebih mudah. Saya banyak viewer Eris Point juga seperti saya gitu, agak nggak nyambung nih, tapi begitu dengar penjelasan Anda paham jadinya. Ya, Oke. Nah, tapi yang paling penting dong dengan setelah kita mengetahui situasi itu, kan ini kan bagian dari Anda memperingatkan, oh ini loh situasinya kebetulan. ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan Ya, betul. apa yang bisa dilakukan oleh publik, oleh Ya, betul. masyarakat. Nah, Betul. nanti kita bicara itu supaya nggak dibilang cuma nakut-nakutin aja nanti. Betul. Pertama, untuk sebetulnya yang bertanggung jawab secara undang-undang itu adalah Bank Indonesia. Tapi karena ini urusan negara, kan urusan semua. Pemerintah harus ikut bantu Bank Indonesia. Nah, dari awal kan saya sudah mengingatkan, pemerintah ini pada saat biasa-biasa saja belanja juga kebangetan. Pada saat susah tetap belanja kebangetan. Nah, kan sederhananya kalau buat saya begitu, bahwa ini sebenarnya dari awal sudah kita mungkin meskipun udah lama nggak siaran, kan saya selalu mengingatkan pemerintah itu harus lebih prudent karena tahu nanti bagaimana keluarga lah tahun-tahun mendatang itu keadaan bisa susah, dia harus lebih prudent belanjanya, dan yang penting membuat cadangan-cadangan, Mas. Dan harus menghitung risiko kalau itu terjadi, biarpun tidak dalam skala seperti yang kita katakan tadi, lebih rendah saja, itu yang paling kena adalah masyarakat bawah. Maka pemerintah harus melakukan program-program yang orientasinya adalah, udah nih kejadian akan gempa lah, misalnya begitu ya. Tinggal besar atau kecilnya yang kita tidak tahu, Mas. Karena Amerika begitu kegiatannya kan. Jadi gempa ini pasti terjadi, tapi apakah tsunami? Ada ancaman tsunami, tapi benar-benar atau tidak? Nah, maka pemerintah itu sebetulnya mitigasi risiko yang harus dia lakukan. Dia mencegah nggak bisa, Mas. Pemerintah Indonesia tidak bisa mencegah hal ini kalau dia terjadi, tetapi bisa melakukan mitigasi risiko. Nah, tetapi saya melihat APBN yang disusun, sebagaimana saya tulis di Twitter saya, mohon dipromokan Twitter dan YouTube saya, loh kok yang ditambahi fungsi keamanan dan ketertiban? Kok mohon maaf, anggaran Polri yang meningkat, misal. Nah, itu kan artinya mitigasi risiko tidak dilarikan ke sana. Itu pemerintah. Yang kedua, Bank Indonesia tentu saja. Bank Indonesia harus jernih ini berpikir. Kalau cadangan devisanya itu dia paksakan tiap bulan, tiap 2 bulan melakukan stabilisasi, operasi pasar, kolab malah, Mas. Jadi pada saatnya nanti dia nggak bisa lagi, nggak punya lagi. Ini tentu debatable kalau sesama para ahli ya. Saya malah melihatnya mending Bank Indonesia biarin aja dulu. Jadi kuatkan cadangan. Kalau nanti suatu saat ada potensi yang di minggu-minggu itu akan lari besar, baru dia operasi. Daripada bahasa Jawa itu nginjrit loh ya, operasi satu truknya goreng, itu nggak mempengaruhi. Sekalian aja operasi seluruh truk di semua pasar besar. Nah, berarti kan jangan sering-sering dulu. Kalau saya, apapun alasannya, Bank Indonesia harus lebih hati-hati, lebih mengamati arus itu day per day, bahkan jam per jam, dan harus segera antisipasi. Nah, sekarang publik ini kita jadi susah lah. Kalau publik yang kaya, saya udah berapa orang japri saya. Ya. Saya tahu dia punya duit beberapa puluh miliar. Kalau saya sih kadang berpikir, udah kamu beli biarpun dolar 15.000 kamu beli, tapi itu kan nggak bagus. Saya nggak mau sering menasehati itu. Ya. Nah, artinya kita menasihati publik, ya itu akan memperburuk. Makin mereka membeli dolar, makin naik harga itu. Nah, tetapi kalau untuk publik, menurut saya publik secara umum, sudahlah. Pemerintah bicara apapun tentang ekonomi yang membaik, pertumbuhan yang sudah mulai positif, macam-macam itu, semua tanda-tanda teknokratis menuju 2023 itu akan lebih buruk dari 2022. Dan ada kemungkinan dari pembahasan kita tadi tidak sekedar buruk, resesi yang beneran, tidak seperti COVID lagi. Dan resesi ini bisa berubah menjadi krisis, kan? Krisis itu adalah resesi tingkat tinggi. Nah, anggap aja yang ini udahlah anggap aja ini resesi lah, nggak usah krisis. Itu maka rakyat harus, publik menurut saya tidak ada pilihan lain selain berjaga-jaga, Mas. Antara lain sudahlah mulai setiap keluarga itu menulislah. Ya kalau belum perlu beli HP, belum perlu ganti mobil, belum perlu memperbaiki rumah ini nggak usah dulu saja. Ya bagusnya ya, sayangnya memang kalau kita nyimpan uang juga
nanti berkurang nilainya. Tapi bagaimana deh caranya? Entah itu apa. Dan yang berikutnya lagi, mari kita mulai mengapresiasi para petani, Pak. Ini mungkin agak di luar konteks ya. Jadi sebenarnya kunci kita di situ, sekrisis apapun suatu negara, jika tanaman pangannya, pertaniannya tetap jalan, itu pasti tahan. Anggaplah kita nggak mampu impor, kan nggak ada yang kelaparan, Pak. Nah karena itu, kalau boleh saya mungkin ini tidak terlalu teknokratis, jadi sentuhan sajalah. Sudah kepada tetangga atau tetangga desa, keluarga yang bercocok tanam, kasihlah utangan. Ya nanti biar dibayar dengan beras, dengan itu sangat mendasar sekarang. Begitu juga dengan jual beli. Sudahlah, nggak usah lagi banyak-banyak beli. Mulailah sedikit-sedikit selektif. Jika ada produk dalam negerinya, pisang lah, buah itu gampang banget kan. Kalau ada stempelannya Amerika, Cina, nggak usah dibelilah. Kalau saya sudah beli saja, cepat busuk sedikit nggak apa-apa lah. Itulah yang mungkin bisa mengurangi penderitaan kita bersama, begitu Mas. Artinya sekarang sebenarnya bahasa lain mulai cermat ya, membeli hanya perlu saja. Walaupun menabung itu tadi ada risiko. Ya akan berkurang nilainya. Sementara kan tidak bisa dalam bentuk dolar ya, tidak. Ya kalau dalam bentuk dolar, Anda mendorong krisis lebih jauh. Ya. Kalau dari siaran ini di Japri bolehlah kita bicara. Tapi saya terus terang, saya orangnya konsisten. Saya punya kawan beberapa yang punya duit banyak ya. Ya, tapi tetap saya tidak mau. Saya tidak anjurkan dia beli dolar. Punya nasionalisme sedikit lah. Kalau Anda ngambil dolar 1 juta, 2 juta itu makin mendorong. Saya bilang begitu. Yes, oke. Baik. Terima kasih Profesor Awalil. Ini kita lebih bukan mau nakut-nakuti sekali lagi ya seperti dikatakan. Ya, betul. Lebih baik sedia payung sebelum. Kira-kira begitu ya. Tetapi satu lagi yang selalu saya juga sampaikan melalui FNN dan juga sering kita bicarakan dengan Bung Rocky Gerung itu adalah solidaritas sosial yang kita tingkatkan gitu ya. Tengok kiri, tengok kanan, mana yang Anda bisa bantu semaksimal mungkin Anda bantu. Contohnya juga yang kemarin kita omongin, kalau Anda naik ojek atau naik ojek pangkalan, ojek kasih tip. Kalau ojek jangan Anda tawar. Gitu. Setuju banget Mas. Itu yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Mas Awalil. Jadi kita mesti update terus ya dengan berbagai. Insya Allah. Jangan menghilang. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.